Puji Tuhan, Shalom, selamat sore ibu-ibu dan singles yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat KDC Loaraya dan KDC Samarinda. Saya saat ini sedang berada di salah satu apartemen di Jakarta, dan sore hari ini kita mau belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagai wanitanya Tuhan, kita mau menundukkan hati kita dan memasang telinga kita untuk dapat menerima firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan, semoga suara saya jelas ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan, buat kehadiran-Mu yang masih bisa kami terima, kami dengarkan ya Tuhan. Karena itu sore hari ini kami menyediakan waktu kami yang terbaik untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Penyucian pengudusan-Mu ya Tuhan ada atas kami sehingga kami layak untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan saja yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyambut firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu dan singles yang dikasih oleh Tuhan, waktu-waktu yang kita lalui saat ini bukannya membaik, tetapi hari demi hari kita menemukan ada banyak sekali tantangan, ada banyak hal yang terjadi yang secara manusia bisa dapat membuat kita khawatir, membuat kita lemah. Dan karena itu kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kalau kita sudah mulai kehilangan arah, kita sudah mulai kehilangan pegangan ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat saja kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Kenapa disebutkan pelita dan terang ya dalam firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan itu disebut pelita di kaki? Ya, pelita di kaki. Pelita itu terangnya kecil, cahayanya kecil, letaknya di kaki. Ya. Kemudian terang itu adalah sekumpulan dari banyak cahaya ya, terang ya, itu bagi jalan kita. Nah, secara manusia kita tidak akan bisa memahami jalan-jalan hidup kita secara menyeluruh, tidak bisa, tidak sanggup. Tetapi kemudian waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mendekat kepada Tuhan dan mulai kembali menerima firman Tuhan, maka Tuhan letakkan itu pelita di kaki kita. Artinya langkah demi langkah, step by step, Tuhan tuntun kita menuju terangnya yang ajaib. Sehingga kalau kita mau lihat jalan kita secara keseluruhan, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Tetapi waktu kita udah mulai kehilangan tuntunan, mulai kehilangan arah, mulai lemah, mulai khawatir ya, datang kepada firman Tuhan, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, khotbah dan lain sebagainya, dan kemudian Tuhan letakkan pelita itu di kaki kita, sehingga waktu kita melangkah, yang namanya jumlah melangkah, nggak mungkin langsung dalam keadaan langkah yang besar, tapi step by step, langkah kaki kita
dituntun oleh Tuhan. Amin. Saudara yang mau terus bergaul akrab dengan firman Tuhan, boleh tulis di komentar, ya saya mau. Ya saya mau. Amin, amin. Haleluya ya, supaya saya juga tahu saudara-saudara juga sedang meresponi firman Tuhan sore hari ini. Nah, karena itu sebagai wanitanya Tuhan, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan semua potensi kapasitas yang tentu saja Tuhan kasih. Kita nggak bisa andalkan itu. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kalau menggunakan potensi kita, silahkan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau mulai potensi dan kapasitas itu menjadi sesuatu yang kita andalkan, itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang harus kita perbaiki lagi, sesuatu yang harus kita jalani. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita sore hari ini untuk kembali memposisikan diri kita sebagai wanitanya Tuhan yang bergantung penuh pada Tuhan, yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Kalau saya boleh tanya kepada kita semuanya, apakah saudara sudah punya kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah itu menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak setiap hari? Apa yang kita pikirkan waktu kita bangun tidur, ibu-ibu? Apakah saya mau masak menu apa? Saya mau ketemu dengan lele sayur, ya gitu ya kan? Atau saya mau waktu kita bangun, kita langsung ambil handphone, kita langsung mengupdate berita-berita terkini dari teman, rekan, sahabat, keluarga, ya. Apa yang sedang terjadi? Apakah waktu kita bangun tidur kita langsung menundukkan hati kita, kepala kita, memberikan salam kepada Bapa di sorga, selamat pagi Bapa, terima kasih, dan kemudian kita membaca Alkitab. Saudara, kita harus membangun kebiasaan untuk dekat, akrab dengan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi pertolongan bagi kita di masa-masa sukar saat ini. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita punya kemampuan untuk menjaga hati kita, untuk menjaga kehidupan kita. Kalau kita bergaul akrab dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memberi kita kemampuan lebih untuk dapat memiliki kekuatan untuk menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Nah, kenapa ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena sulit sekali untuk menjaganya dengan kekuatan kita. Sementara hati itu adalah sumber dari kehidupan. Hati itu adalah sumber dari segala sesuatu, ya, terpancar mengalir kehidupan. Nah, hati itu adalah tanggung jawab kita. Area hati itu adalah tanggung jawab kita. Saya katakan itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa? Karena Tuhan minta kita jaga area itu. Tuhan minta kita jaga area hati kita, ya. Area hati kita, karena disitulah Tuhan mau berbicara lebih banyak lagi dengan kita. Nah, kenapa kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 105. Karena dari situlah kita akan memberikan ada kekuatan untuk menjaga hati. Hati itu harus kita jaga baik-baik. Coba ibu-ibu, saudara-saudara mulai pikirkan, di saat mana saudara dan saya mengalami kesulitan waktu menjaga hati. Coba dipikir-pikir. Di saat
yang seperti apa, di kondisi-kondisi yang seperti apa, kemudian kita mengalami kesulitan untuk menjaga hati kita. Di area mana, ibu-ibu? Ada orang yang bisa menjaga area hatinya terhadap orang-orang tetangganya gitu ya, atau teman-teman gerejanya dia bisa jaga, tapi terhadap suami sendiri sulit sekali jaga hati ya gitu ya. Akhirnya gampang marah, gampang tersinggung ya, gampang terpicu gitu ya untuk melakukan respon-respon yang salah. Ada juga orang yang sulit menjaga hati, misalnya nih ya, saya guru, kepada murid-murid sabar banget, tetapi kenapa kepada anak sulit untuk sabar. Nah, saya melihat banyak orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan melakukan hal yang sama. Ada kesulitan untuk menjaga hati. Nah, ada orang-orang yang kesulitan menjaga hati waktu dia nggak punya uang atau uangnya kurang ya, banyak kebutuhan. Di situ mulai sulit untuk menjaga hati. Ada juga saya bertemu dengan banyak orang yang sakit, sedang sakit saat-saat ini ya. Area kesulitan, area menjaga hati menjadi sulit. Menjaga area hati menjadi sulit karena dia mengalami sakit tubuh ya, apalagi sakit jiwa, ibu-ibu ya. Nah, ada orang yang kesulitan menjaga hati kalau orang sudah mulai bicara ya, untuk para singles, kapan kamu nikah? Teman-temannya udah nikah, dia belum nikah. Di bagian situ dia sulit untuk jaga hati. Ada juga orang yang sulit menjaga hati kalau membicarakan soal body atau body shaming ya. Kalau ngomong hal-hal yang lainnya dia nggak bakal tersinggung. Tetapi kalau sudah ngomong, aduh kamu sekarang udah makmur ya, sudah sehat bener, makmur bener. Nah, di saat itu orang seringkali kesulitan untuk menjaga hati. Masing-masing kita punya area yang saya katakan di situ seperti ranjau di mana orang punya masing-masing kesulitan untuk menjaga hati. Untuk khusus wanita kita, ada orang-orang yang sulit menjaga hati waktu lagi menstruasi. Ya, menstruasi itulah ranjaunya, itulah tempat dia sulit untuk menjaga area hatinya. Nah, ada orang yang sulit menjaga hati kalau makanannya udah mulai dinilai negatif, di bagian masakan, di bagian hasil karya. Ada orang yang sulit untuk menjaga area hati. Nah, masing-masing kita harus mengenal diri kita, di bagian mana kita sulit untuk menjaga hati kita ya, di area mana, karena disitulah ranjaunya dan disitulah area di mana kita harus menaklukkannya, tentu saja dengan pertolongan dari Tuhan saja. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sekarang ada di Jakarta, ibu-ibu ya. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu saya berangkat mendampingi anak saya yang tertua, Ori ya, untuk pemberesan berkas-berkas sehubungan dia akan lanjut sekolah SMA di Taiwan. Jujur bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang sulit bagi saya secara manusia sebagai ibu. Beberapa bulan yang lalu waktu Ori menyatakan keinginannya untuk sekolah di Taiwan, secara manusia saya nggak setuju, ibu-ibu, nggak setuju. Tapi tanpa saya menyampaikan masalah saya kepada orang lain ya, saya simpan dalam hati saya. Akhirnya ada satu demi satu orang yang ngomong kepada saya, aduh kita nggak boleh egois sebagai orang tua. Anak-anak punya cita-cita, anak-anak punya kerinduan untuk dia berkembang, bertumbuh ya,
untuk dapat menggapai cita-citanya. Dan kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya terdiam dan kemudian saya duduk di kaki Tuhan, berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mau ini biar kehendak Tuhan saja yang jadi, biar rencana Tuhan saja yang jadi. Nah, ibu-ibu, kemudian hari demi hari saya lihat anak saya begitu kekeh untuk dapat berjuang untuk dapat sekolah di luar, dan saya harus memperketat hati saya kembali, ya, menguatkan hati saya lagi, menjaganya lebih intens lagi, lebih intensif lagi. Kenapa? Karena setiap kali saya mendengar tentang anak-anak yang di luar sana, ada yang hancur, ada yang semakin jauh dari Tuhan, ada yang punya orientasi seksual yang akhirnya kacau. Saya menjadi, terus terang ibu-ibu, saya menjadi khawatir kembali. Saya kembali merasa ketidaksanggupan saya untuk berjauhan dengan anak saya. Tapi kemudian saya kembali datang kepada Tuhan. Saya minta supaya Tuhan berkehendak, artinya biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Tidak akan kami menghalalkan segala cara demi dia sekolah di luar. Enggak. Itu keputusan saya dan suami saya, dan keputusan Ori juga. Dan biarlah ini hanya kehendak Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tolong. Tapi sampai kalau misalnya hari-hari, detik-detik terakhir, kita juga sudah tahu dia mau berangkat tanggal berapa, udah dapat kepastian dari tadi barusan, rencana akan berangkat bulan depan. Tapi saya tetap berdoa, memohon anugerah dan perkenanan Tuhan, memohon agar kehendak Tuhan saja yang jadi. Ibu-ibu tahu betapa sulitnya menjaga hati dari kekhawatiran, apalagi kekhawatiran terhadap anak kita yang akan berjauhan dari kita. Mungkin ibu-ibu di sini, saya lihat ada ibu-ibu yang sudah pernah melepas anaknya pergi, ya, yang sudah bergabung di siaran pada saat ibadah sore hari ini. Ada Ibu Syucu, Ibu Lili, ya, yang anaknya sempat kuliah jauh, sekolah jauh. Pasti tidak mudah untuk melepaskannya, ya. Dan sekarang akhirnya saya harus alami, ibu-ibu. Namun kemudian kita harus, kalau kita tahu di area itu kita sulit, maka di area itu harus kita persembahkan. Di area itu kita harus belajar mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada sisa. Anak kita itu adalah milik Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan saja yang bekerja, ya, di dalam hidupnya. Sebagai orang tua, kita memberikan semangat, kita mendukung, kita mengarahkan dia untuk dekat dengan Tuhan, membawa dia terus dalam hadirat Tuhan, mendoakan dengan sungguh-sungguh, ya. Bahkan bukan hanya mendoakan, tetapi juga berpuasa, ibu-ibu. Kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Tapi ingat, anak itu milik Tuhan, bukan milik kita. Apa yang membuat kita lemah untuk menjaga hati kita, ibu-ibu? Justru itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yang kedua, karena dari situlah Tuhan juga akan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, anginnya kencang sekali. Saya berusaha untuk tetap menyampaikan firman dengan suara yang keras, ibu-ibu. Ya, karena apa? Kalau kita sudah mengenal ranjau di mana kita sulit untuk menjaga hati kita, maka kalau kita sudah kenal, kita harus mengatasinya. Kita harus menaklukkannya dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dengan pertolongan Tuhan saja. Hanya Tuhan yang akan menyanggupan kita. Sehingga kalau tadinya kita punya masalah menjaga hati kita, itu terdapat di 10 area. Dengan kesadaran penuh kita, dengan kerinduan kita untuk semakin disempurnakan seperti Yesus, dengan hasrat kita untuk kita lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik, maka saya yakin dan saya percaya
area-area di mana kita kesulitan untuk menjaga hati kita hari demi hari akan berkurang. 10 area menjadi 9 area, menjadi 8 area, 7, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menaruh percaya dan harap kita kepada Tuhan. Amin. Ibu-ibu ini kasih Tuhan, ya men. Ya. Tidak mudah, tapi bukannya tidak bisa. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Tadi dalam pergumulan saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan sore hari ini, saya diingatkan dengan satu statement bahwa wanita bisa mengubahkan dunia. Tapi bukan wanita yang ecek-ecek, bukan wanita yang abal-abal. Wanita yang bisa mengubah dunia. Masa sih kita bisa mengubah dunia? Mengubah diri sendiri aja sulit, ya. Merubah anak aja susah, gitu ya kan? Merubah keadaan ekonomi aja setengah mati, gitu ya. Merubah dengan cara seperti apa? Bu-ibu, ya, orang atau wanita yang bisa mengubahkan dunia adalah wanita yang di dalam hidupnya ada Kristus. Ya, dalam renungan ibu-ibu, dalam renungan sepanjang minggu ini KDC Borneo Church, ya, gereja kita lagi share tentang di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Nah, kita mengenal bahwa kalau kita berada di dalam Kristus, kemenangan kita miliki, sukacita kita punyai, ya. Janji-janji Tuhan menjadi milik kita. Keputusan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berada di dalam Kristus, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga para singles, maka segala perkenanan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Syaratnya di dalam Tuhan. Artinya kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan punya influence, tidak akan punya pengaruh untuk dapat mengubahkan dunia ini, nggak akan bisa. Nah, karena itu ibu-ibu, 2 ayat yang kita sharingkan pada saat sore hari ini, yaitu Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan juga Amsal pasal 4 ayat 23, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah. Ingat, step by step, langkah demi langkah dengan firman Tuhan setiap hari. Awali dengan firman Tuhan setiap hari. Silakan membaca berapa pasal? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ibu-ibu, silakan para singles, baca Alkitab terlebih dahulu sebelum, sekali lagi saya ulangi, ketemu dengan Pak Lek Sayur, ketemu pegang handphone untuk lihat update status media sosial, ya, kabar-kabar sekitarnya. Kita awali terlebih dahulu, karena disitulah kita memperoleh kekuatan untuk menjaga area hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita, jaga hati kita. Indah loh ibu-ibu, untuk belajar berserah kepada Tuhan itu indah. Semakin kesini, semakin saya belajar berserah kepada Tuhan, semakin saya melihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan luar biasa. Saya numpang tinggal nih ibu-ibu ya di Jakarta dengan sebuah keluarga, suami, istri, 1 anak, dan sudah beberapa hari saya tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya belajar banyak hal dari mereka secara rohani. Bagi saya mereka cukup memberikan pengaruh yang positif kepada saya, karena setiap pagi suami istri ini jalan kaki, ya, cukup jauh, ya, mobil punya, kendaraan motor punya, ya, tapi mereka berkomitmen untuk berjalan kaki, untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar mereka, di pasar mereka, jalan, ya. Saya tanya berapa jauh jalannya untuk dapat berdoa, mendoakan area-area pasar-pasar. Mereka tanya rata-rata setiap hari 25.000 langkah kaki
Wow, saya bilang, berapa kilo itu kira-kira? Ya sekitar 15-17 kilo per hari. Luar biasa. Wow, gitu ya. Saya rasanya tertantang ibu-ibu, saudara-saudara. Wah, dan saya ikut 2 hari ini, saya ikut mereka berjalan kaki, kemudian saya ikut mereka. Wow, dengan langkah-langkah kaki mereka, dengan outfit mereka yang olahraga, kemudian mereka harus bekerja gitu ya. Saya lihat mereka dan saya bilang, wow, ternyata hari ini saya ikut jalan sudah hampir 3.000 langkah, sekitar 3-4 kilo ibu-ibu. Iya, wow. Nah, kita bisa mengubahkan dunia kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menjaga area hati kita, sehingga seluruh hidup kita, semua area dan semua aspek hidup kita itu kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing ya, dimana Tuhan juga semakin menyempurnakan kita hari demi hari. Ya, dalam Kolose dikatakan hidup kita itu harus dibaharui hari demi hari. Ya, bukan membuang yang lama, yang baik, tidak. Tetapi hari demi hari kita punya progres, kita punya kemajuan, kita semakin dibaharui. Tentu saja yang membaharui kita adalah kehadirannya lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya sore hari ini kita semuanya kuat, semakin kuat dengan firman Tuhan. Ingat saja, di area mana kita kesulitan untuk menjaga hati kita, di area itulah kita harus bawa kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Sampai area kita, area yang sulit itu menjadi area yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari demi hari kita disempurnakan, kita ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jika ibu-ibu ada pokok doa, ibu-ibu bisa menghubungi saya di WhatsApp ya, di WhatsApp 085 3-nya 5 kali 9933. Sekali lagi 085 3333 9933. Mungkin saya tidak langsung membalas WhatsApp atau pesan ibu-ibu sekalian, tetapi saya akan pasti mendoakannya ya. Mari kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan ya. Apa yang kita tidak bisa atasi kita serahkan kepada Tuhan, tetapi apa yang menjadi bagian kita, kita harus mengambil bagian itu, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Doakan juga perjalanan saya, rencana akan kembali minggu depan ya. Apabila semua urusan sudah selesai, maka saya akan segera kembali ke Kalimantan. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari ibu-ibu dan para singles, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Kami terpesona Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan. Kami terpesona dengan pribadi-Mu yang sungguh-sungguh teramat baik dalam hidup kami. Tidak ada rancangan jahat untuk kami, tetapi di dalam Engkau ada rancangan yang terbaik, gilang gemilang, cerah, harapan tidak akan hilang, masa depan yang baik Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya menolong kami untuk kami hari demi hari berserah kepada Tuhan. Hari demi hari membawa kehidupan kami menjadi serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk hari demi hari membuat Engkau semakin tersenyum, dan Tuhan Yesus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh menerimanya. Berkati setiap ibu-ibu atau siapapun yang menerima firman Tuhan di sore hari ini maupun di siaran tunda berikutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya menolong
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jauh dari Tuhan semakin dekat dengan Tuhan sore hari ini. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan ketenangan dan berikan kemenangan. Tolong kami untuk kami terus berada di dalam Tuhan. Tolong kami untuk terus berada dalam firman Tuhan dan bergaul akrab dengan Tuhan. Tolong Tuhan agar hati kami, hati yang terus mau dibentuk oleh Tuhan, kehidupan yang terus mau diproses oleh Tuhan untuk membawa hidup kami ya Tuhan menjadi Tuhan menggenapi rancangan dan kodrat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami yakin, kami percaya firman Tuhan sudah diberitakan dan firman Tuhan itu mengambil bagian yang penting dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan kiranya darah perjanjian itu menjaga kehidupan kami. Darah-Mu Yesus membasuh kami dan menyucikan kami hari demi hari menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami yang kami alaskan dalam satu hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Selamat sore, kita akan ketemu lagi Jumat 2 minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom Ibu Lili, Kak Nelly, Rumondor, Ibu Gembala Jelita, Brother Denny, Ibu Asenat, Ibu Yuli, Ibu Hamra, ya, saya sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Grevin, Ibu Martina, Ibu Sih, Ibu Prista Sinurat, Ibu Sarce Limbong, ya, Ibu Yeni Chin, Kak Sendi Sujak. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siapa lagi yang belum saya? Oke, ibu-ibu, ini kasih oleh Tuhan. Kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang. Ibu Febus Kalwik ya. Dan kiranya firman Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Shalom, selamat sore, bye. Shalom. Ori.